Hai, sobat semuanya dimanapun berada. Sekarang, apa yang akan kalian lakukan ketika tanah yang kalian miliki bertahun-tahun lamanya, dari mulai nenek moyang, buyut, udag-udag, jangka wareng hingga kini kalian masih memilikinya? Tiba-tiba, datang sekelompok orang yang ingin menguasai tanah kalian dengan cara paksa. Jawabannya, sudah pasti, kalian semua tidak akan menyerahkan begitu saja. Bahkan taruhan nyawa pun akan kalian pertaruhkan, walaupun sampai titik darah penghabisan. Begitupun dengan alur cerita di film ini, yang berjudul Magnificent Seven, yang rilis di tahun 2016. Film ini menceritakan tentang 7 orang koboi yang berusaha membebaskan sebuah desa dari cengkeraman tangan kapitalis jahat. Kalau Anda suka dengan channel ini, silahkan kalian subscribe serta like agar tidak ketinggalan cerita-cerita film yang lain. Baik, saya tidak akan berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Di awal cerita, diperlihatkan sebuah desa zaman dulu, sebelum adanya peradaban TikTok, Facebook, Twitter, dan Camprog. Desa ini bernama Roscek karena letaknya dekat dengan perbukitan dan bahkan desa ini mempunyai tambang emas yang sangat berlimpah. Bahkan hal inilah mengundang seorang bangsawan perampok atau kapitalis. Bangsawan ini bernama Bartolomeu Bogu. Kalian baca aja lah sendiri, pusing bacanya. Kita panggil saja Bogu. Kemudian seluruh penduduk mengadakan rapat di sebuah gereja. Seluruh penduduk saling berdebat karena Bogu ingin membeli tanah mereka. Bogu sudah mengklaim bahwa dia adalah pemilik pertambangan tersebut dan akan menjadikan Roscek tempat pelacuran. Kemudian Bogu pun sudah menyewa orang-orang jago tembak dan bahkan Seri pun digaji oleh dia. Maka penduduk pun bingung harus bagaimana, apakah harus menyerahkan tanah mereka atau melawan mereka. Sampai kemudian ada seorang penduduk bernama Matthew yang mengusulkan untuk melawan Bogu. Tapi kemudian Bogu pun melabrak masuk ke dalam gereja tersebut dengan anak buahnya yang tentu saja membawa senjata. Bogu mengatakan bahwa dia akan membeli harga tanah mereka seharga $20. Padahal harga tanah di sana 3 kali lipat dari itu. Tentu saja penduduk tidak setuju dengan hal ini. Dan Bogu pun mengancam mereka dengan menembakkan senjatanya dan menyuruh penduduk untuk keluar dari gereja dan membakar gereja tersebut. Kemudian dia bilang dia akan kembali dalam waktu 3 minggu. Matthew bertanya pada Bogu, kenapa mereka diperlakukan seperti ini? Apa salah mereka? Dan untuk apa dia melakukan semua ini? Bogu tidak menjawab, tapi dia berbalik untuk menembak Matthew serta beberapa penduduk lainnya dan membuat seluruh penduduk ketakutan. Dan cerita pun dimulai. Ada seorang koboi menunggangi kuda menuju sebuah kota yang bernama Amador. Dia pun masuk ke salah satu bar untuk mencari seorang buronan. Dia mencari informasi kepada pemilik bar tersebut. Tapi, pemilik bar tersebut tidak mengetahuinya. Dan orang-orang yang ada di dalam bar tersebut sepertinya tidak menyukai kedatangan koboi tersebut. Dan mereka seolah bersiap-siap untuk menembak koboi yang baru datang itu. Dengan cekatan pula, dia menembak orang-orang yang ada di dalam bar. Dan ketika si pemilik bar akan menembak koboi itu, dia menembaknya duluan sampai dia tewas. Dan koboi itu pun minta dipanggilkan Sheriff. Ketika Sheriff datang, dia menjelaskan bahwa dia bernama Sam Chisholm. Dia adalah petugas yang diutus pengadilan di Kansas. Dan dia pun ditunjuk sebagai petugas perdamaian di wilayah Indian. Ternyata, pemilik bar yang ditembak tadi adalah buronan yang sedang dicari oleh pengadilan di Kansas. Dan Sam pun pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia ditahan oleh seseorang. Ternyata dia adalah Teddy, penduduk Roscek. Dan dia minta bantuan Sam untuk melawan Bogu. Tapi Sam menolaknya. Kemudian seorang perempuan pun menghampiri Sam kembali dan meminta Sam untuk mendengarkannya. Dia adalah Emma, yang ternyata dia adalah istri dari Matthew, yang kala itu dibunuh oleh Bogu. Emma menjelaskan bahwa penduduk Roscek hanyalah petani yang akan diusir dari tanah mereka. Para penduduk di sana pun dibantai dengan darah dingin. Bahkan wanita dan anak-anak pun sudah tidak punya makanan, karena dia sudah merebut semua tanah dan lembah yang mereka miliki. Dan itu semua dilakukan oleh Bogu.
Emma memberikan semua emas yang dipunyai agar Sam mau membantunya. Sam bilang kalau itu sangat besar jumlahnya, tapi itu bukanlah segalanya. Kemudian, Emma bilang bahwa Bogu sudah membunuh suaminya. Dan Emma pun bilang dia mencari keadilan untuk semuanya, dan untuk membalas dendam, dia sendiri yang akan melakukannya. Lanjut, mereka pun kini ada di sebuah ruangan. Emma memperlihatkan peta tentang teritori desa Rocek. Dan Sam bilang kalau Bogu sedang berada di Sacramento dan akan kembali dalam waktu kurang dari 3 minggu. Kemudian, di sebuah kandang kuda ada 2 orang laki-laki yang sedang menjinakkan kuda. Dan tiba-tiba seorang bernama Dan Faraday pun datang untuk mengambil kuda tersebut. Padahal dia sudah kalah taruhan dengan orang tersebut. Tapi Dan tidak menerimanya dan bernegosiasi dengan orang itu untuk mengambil kembali kudanya. Tapi sepertinya negosiasi itu gagal dan mereka akan saling tembak. Tiba-tiba Sam datang dari belakang dan membeli kuda tersebut. Dan Sam pun menawarkan Dan untuk bergabung dengannya. Ketika Dan tahu bahwa bayarannya sangat besar, Dan bertanya, apakah pekerjaannya sangat sulit? Sam pun bilang bukan sulit, tapi mustahil. Mereka pun pergi dari kota itu untuk mencari anggota yang lain. Di tengah jalan, mereka berpencar, dan Sam menyuruh Dan dan Teddy untuk mencari Goodnight Robbie Chalk, sang malaikat kematian. Mereka akan bertemu lagi di Junction City 3 hari kemudian, sedangkan Sam dan Emma pergi ke tempat lain. Sampailah Emma dan Sam di sebuah rumah di tengah hutan. Ketika mereka masuk, Emma kaget karena di dalam ada mayat. Dan dia pun mundur menuju pintu. Tapi sayang, dia terjatuh karena mengenai tali jebakan. Lalu orang yang memegang tali tersebut menodongkan senjatanya kepada Sam dan Emma. Ternyata, orang itu adalah Vasquez, salah satu buronan yang sedang dicari oleh Sam. Tapi kali ini Sam tidak akan memburu Vasquez, tapi akan mengajaknya bekerja sama. Lanjut. Di tempat lain, Dan dan Teddy sampai di suatu kota. Kemudian mereka melihat pertandingan adu tembak. Setelah pertandingan itu selesai, Dan dan Teddy menemui Goody alias Goodnight dan bilang padanya kalau Sam mengirim mereka. Mereka mengobrol di sebuah bar. Kemudian, Teddy bilang kalau Sam menyuruh mereka menjemputnya. Tapi Sam tidak bilang tentang Billy. Tapi Goody bilang kemanapun dia pergi, Billy ikut dengannya. Akhirnya, mereka berempat pun pergi ke tempat yang sudah disepakati. Di sana, Sam sudah menunggu mereka. Ternyata, Goody dan Sam dulunya adalah musuh, dan sekarang mereka bersahabat. Dan mengatakan pada Sam kalau dia pun membawa Billy temannya Goody. Billy adalah seorang pelempar pisau yang hebat. Dan Goody pun berkenalan dengan Emma, karena Emma adalah yang mempekerjakan mereka. Ternyata Dan dan Vasquez pun sudah saling kenal, dan Dan pun meledek Vasquez. Mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Sampailah mereka di satu tempat untuk mencari orang yang bernama Jack Horn, seorang legenda yang sudah membunuh 300 orang Indian. Mereka bertanya kepada 2 orang yang ada di sana, tapi mereka bilang kalau mereka sudah membunuhnya, dan senjata yang mereka pegang itu adalah buktinya, karena senjata itu adalah milik Jack Horn. Tapi tiba-tiba, salah satu dari mereka mati karena terkena lemparan kampak, dan 1 orang lainnya pun lari ketika melihat orang itu adalah Jack. Dan Jack pun memukul orang itu sampai mati, karena dia kesal. Mereka sudah mencoba membunuhnya dan merampoknya. Kemudian, ketika mereka mendengar nama Sam, Jack bilang kalau sekarang dia sudah insaf. Sam bilang kalau sekarang dia sedang mencari orang baik seperti dirinya untuk mengejar orang yang bernama Bogu dan anak buahnya. Tapi Jack sepertinya menolaknya dan pergi dari hadapan mereka. Lanjut. Perjalanan pun dilanjutkan menuju kota Roscek. Mereka pun melewati wilayah suku Indian. Sepertinya mereka semua ada yang mengawasi dari kejauhan. Mereka beristirahat dan bermalam di sana. Pagi harinya mereka dibangunkan oleh bau yang menyengat. Dan tiba-tiba Jack datang untuk bergabung setelah mencari jejak mereka dan memberitahu mereka bahwa ada seseorang datang dari balik pepohonan menuju ke tempat mereka. Ternyata yang datang adalah seorang Indian dengan membawa rusa yang sudah mati. Mereka pun terkejut.
Karena hanya Sam yang mengerti bahasa suku Indian itu, maka Sam pun menemui Indian itu dan menyuruh yang lainnya agar jangan menembak. Sam pun bertanya pada Indian itu apa yang dia mau. Indian itu menjawab kalau tetuanya bilang bahwa jalan hidupnya berbeda, dan Sam bilang kalau jalan hidup mereka pun berbeda. Mereka akan pergi untuk mencari orang jahat, dan mungkin mereka semua akan mati. Indian itu pun menjatuhkan rusa yang dia bawa. Dia pun membelah tubuh rusa itu dan mengambil jantungnya. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai Red Harvest dan menyerahkan jantung rusa yang berdarah kepada Sam untuk memakannya. Sam pun memakannya, kemudian Red pun memakannya juga. Itu adalah sebagai simbol kepercayaan dalam suku India. Sam pun kembali kepada teman-temannya dan mengatakan bahwa Red akan ikut mereka. Lengkaplah sudah Magnificent Seven atau 7 orang yang luar biasa. Mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Sam dan Billy masuk terlebih dahulu memasuki kota Roscek. Ketika melihat mereka berdua, penduduk mulai ketakutan dan menyuruh anggota keluarganya untuk masuk ke dalam rumah. Terlihat di sana semua anak buah Bogu sudah mulai waspada.